Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu amalan ibadah yang pertama kali diwajibkan kepada kita ketika kita ini bersyahadat. Ketika kita ini sudah menjadi muslim, maka ada satu kewajiban utama yang harus segera dilakukan, yakni sholat. Makanya ini menjadi rukun yang kedua di dalam rukun Islam kita. Saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat itu pula yang menjadi tanda bangunan keislaman kita. Kebaikan kita bisa dilihat bagaimana kualitas daripada bangunan sholat kita. Karena itulah maka kemudian Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya sholat itu adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamatin wa man tarakaha waqad hadamatin. Sesungguhnya sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa mendirikan sholat, maka dia telah membangun agama. Barang siapa meninggalkan sholat, maka sesungguhnya dia telah menghancurkan agama. Maka saudaraku yang dicintai oleh Allah, tentu kita semua ingin agar bangunan Islam kita itu menjadi bangunan yang kuat, yang kokoh, yang menarik, yang hebat. Secara estetika bagus, secara fungsional juga bagus, bermanfaat, melindungi kita dari panas, dari dingin, menjadikan kita nyaman tinggal di dalam bangunan itu. Nah, bagaimana upaya kita? Yang sudah kita paham bahwa Islam itu dibangun lewat sholat kita itu. Bagaimana agar bangunan sholat kita menjadi bangunan yang hebat? Saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis tadi bahwa sesungguhnya sholat itu adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat dia sedang membangun agama. Nah, bagaimana membangun agama lewat sholat menjadi bangunan yang bagus? Bagaimana menjadikan sholat kita menjadi sholat yang hebat, yang berkualitas? Saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka struktur bangunan daripada sholat itu harus kita betul-betul perhatikan. Agar sholat kita menjadi sholat yang hebat, yang manfaat, yang berbuah, tidak menjadi sholat yang mandul, yang tidak menghasilkan apa-apa. Bukankah ketika sholat ini kita diharapkan dengan sholat itu kita bisa mencegah diri kita? Inna sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Perbuatan fahsya', perbuatan mungkar kita ini terhindarkan dari diri kita. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Bukankah sholat itu pula yang menjadi hadiah bagi Rasulullah ketika Rasulullah Isra Mi'raj? Hadiah sehingga Rasulullah terhindarkan dari semua persoalan hidup yang bertahun-tahun dialami selama ini. Kemudian Rasulullah di Isra Mi'rajkan dan hadiahnya dari Allah adalah berupa sholat. Ada apa ini? Maka barang siapa yang sholatnya hebat sebagaimana sholatnya Rasulullah, maka semuanya akan teratasi. Makanya kita pun oleh Allah diperintahkan agar kita ini sholat, wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah kalian kepada Allah lewat sholat, lewat sabar. Maka bagaimana menjadikan sholat kita ini berbuah, menghasilkan diri kita yang menjadi terhindar dari perbuatan fahsya dan mungkar, menjadikan diri kita tertolong dari semua persoalan kita. Maka tidak bisa tidak, bukan sholat yang asal sholat, tapi sholat yang hebat itulah yang akan menghasilkan buah yang hebat pula. Saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin sholat kita ini menjadi sholat yang hebat, maka struktur bangunan di dalam sholat itu harus betul-betul kita perhatikan. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kaifiyatuha daripada sholat kita, tata cara sholat kita. Apa yang menjadi syarat rukunnya harus kita penuhi. Syaratnya apa harus kita ketahui. Apa yang menjadi wajib di dalam rukunnya itu harus kita pahami. Ini kaifiyatuha. Tertibnya di dalam sholat itu bagian daripada rukunnya sholat, juga kita perhatikan.
tumakninahnya di dalam sholat harus kita perhatiin. Kaifiyatuha ini adalah kerangkanya daripada sholat kita, fisiknya daripada sholat itu harus betul-betul kita perhatikan. Kita harus paham apa yang menjadi sunnahnya di dalam amalan sholat kita, apa yang wajib, apa yang mubah, apa yang makruh dilakukan di dalam sholat. Maka yang harus kita perhatikan agar struktur bangunan sholat kita menjadi sholat yang hebat, yang harus kita perhatikan adalah kaifiyatuha, tata caranya ini. Kita harus paham benar, ada dalil yang menguatkannya. Maka yang demikian ini akan menjadikan bangunan sholat kita menjadi bangunan yang sholat yang hebat. Yang kedua yang harus kita perhatikan di dalam sholat kita adalah ruhuha daripada sholat. Ruhnya sholat, otaknya sholat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tentu tahu kalau kita punya fisik tanpa kepala, namanya jasad, mayit. Demikian pula sholat kita. Sholat kita kalau hanya sekedar kaifiyatuha, fisiknya saja, tata caranya saja yang kita pahami, sementara rohnya, hatinya, jiwanya sholat tidak kita pahami, tidak kita laksanakan, tidak kita ikhtiarkan, maka sholat kita pun tidak akan membuahkan hasil sebagaimana yang kita harapkan. Nah, agar saudara sekalian dicintai oleh Allah, sholat kita ini punya roh, maka kita harus paham apa sih sesungguhnya roh daripada amalan sholat kita. Sesungguhnya yang menjadi roh daripada amalan sholat kita adalah keikhlasan dan kekhusyuan kita di dalam sholat kita. Sehebat apapun, sebanyak apapun amalia kita, ketika tanpa ada keikhlasan, maka Allah sampaikan habaan mansura, akan dihadapi oleh Allah bagaikan debu yang berterbangan, gak ada isi, gak ada artinya, gak akan membawa hasil. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah kekhusyuan kita di dalam sholat kita. Memang khusyuk ini tidak menjadi syarat rukun daripada sholat, tapi dia menjadi ruh daripada sholat kita. Kita perlu ikhtiarkan menuju derajat khusyuk di dalam sholat itu. Nah, apa yang harus kita ikhtiarkan? Kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran, maka paling tidak ada 3 hal yang harus kita hindarkan di dalam sholat kita. Ada 3 hal yang menjadi larangan yang harus kita tinggalkan yang berkaitan dengan sholat kita di dalam ayat-ayat Al-Quran yang saya paham. Yang pertama adalah jangan pernah kita ini sahun di dalam sholat kita. Allah sampaikan dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat. Siapa orang yang sholat tapi masih celaka? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang ketika sholatnya itu sahun, lalai dia. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, siapa orang yang lalai di dalam sholatnya itu? Yaitu orang-orang yang suka mengakhir-akhirkan mengerjakan sholatnya. Sholat duhur katakanlah jam 11.30, dia mengerjakannya jam 12, mendekati asar bahkan. Nah, ini namanya sahur. Orang yang biasanya sholatnya terlambat, maka ciri khasnya dia sholatnya pun menjadi cepat-cepat. Mana mungkin dia mendapatkan kekhusyuan, keasyikan di dalam sholatnya. Padahal sholatu mi'rajul mu'minin, perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cepat-cepat karena terbatasnya waktu, sahun, mana mungkin kita mendapatkan ruh jiwanya sholat. Yang kedua yang harus dihindari di dalam sholat itu adalah sukaro, mabuk di dalam sholat. Bagaimana itu? Allah sampaikan di dalam surat An-Nisa ayat 43, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukaro. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dekati sholat sementara kamu dalam kondisi sukaro, mabuk di dalam sholat. Saudaraku yang dicintai oleh Allah, mungkin kita tidak mabuk karena miras, tidak mabuk karena narkoba, tetapi ketika kita sholat, termasuk orang-orang yang dalam kondisi sukaro, mabuk di dalam sholat, adalah ketika kita sholat tetapi tidak paham apa makna yang dibaca di dalam bacaan-bacaan sholat ini. Paling tidak saudara yang dicintai oleh Allah, kewajiban kita di dalam sholat yang wajib kita baca itu adalah suratul Fatihah. Maka paling tidak kita harus mengerti benar apa isi daripada suratul Fatihah. Jangan-jangan ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, itu kita tidak paham isinya.
Maka kalau kita seperti ini, maka kita termasuk orang-orang yang sukaro di dalam sholat, mabuk ngomong tapi tidak mengerti apa yang dibaca. Maka orang yang demikian ini tidak mungkin mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat, tidak mungkin mendapatkan jiwanya sholat. Hindarkan yang pertama tadi sahun, lalai, yang kedua sukaro, dan yang ketiga, saudaraku yang dicintai oleh Allah, agar sholat kita ini memiliki roh. Maka ingat firman Allah yang menjadi larangan bagi orang-orang yang sholat itu ada di dalam surat An-Nisa ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah yang akan menipu mereka. Siapa orang munafik yang disebut Allah yang demikian ini? Yaitu wa idza qamu ila sholati qamu kusala, yaitu orang-orang yang ketika mendirikan sholat, dia mendirikan sholat dalam kondisi kusala, malas. Ingat yang disebut Allah, orang munafik itu ternyata orang Islam yang sholatnya malas. Alhamdulillah. Saudaraku yang dicintai oleh Allah, kita ini barangkali termasuk orang yang munafik. Ketika sholat kita dalam kondisi malas, berjumpa dengan Allah, as-sholatu mi'rajul mu'minin, dengan penuh kemalasan, tidak ingin berlama-lama dengan Allah lewat sholat kita, tidak bersegera kita ini kepingin ketemu dengan Allah di dalam sholat itu. Santai-santai saja kita dalam sholat, maka di samping kita ini tidak akan mendapatkan ruhnya sholat, kita ternyata mendapatkan cap dari Allah, innal munafiqin yukhadi'una Allah, orang-orang munafik yang tidak menipu Allah. Maka saudaraku yang dicintai oleh Allah, agar sholat kita menjadi sholat yang hebat, agar kita mendapatkan ruh jiwanya sholat. Maka yang ketiga ini, mari kita perhatikan larangan yang ketiga di dalam Al-Quran terkait dengan sholat itu adalah kusala, malas di dalam sholat. Setelah kita memahami kaifiyatuha, yang kedua adalah ruhuha, maka struktur bangunan di dalam sholat yang harus kita perhatikan yang ketiga adalah atharuha, dampak daripada sholat. Bukankah Allah sudah sampaikan bahwa sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, fahsya wa munkar itu akan terhindar? Bukankah ketika kita salam ke kanan ke kiri, maka maknanya adalah ketika kita selesai sholat, maka tidak ada satu orang pun yang tidak selamat dari diri kita. Maka semua orang akan menjadi selamat terhadap dari lidah kita, dari tangan kita, dari semua perbuatan kita. Ketika sholat itu benar-benar kita laksanakan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan punya asar ruha. Ini harus kita perhatikan. Dampak daripada sholat itu harus kita perhatikan. Tidak hanya kaifiyatuha, tata caranya, tidak hanya ruhnya, tapi dampak asar ruha daripada sholat itu harus kita perhatikan. Itu menjadi tolak ukur apakah sholat kita itu hebat atau tidak. Salah satu tolak ukurnya adalah dampaknya terasa ataukah tidak. Ketika kita sholat, sudahkah ada muncul ide-ide menyelesaikan semua persoalan hidup kita? Ketika kita selesai sholat, apakah masih ada kesalahan-kesalahan kita, kekhilafan kita kepada orang lain? Kalau semuanya sudah tidak ada, berarti asar dampak dari sholat itu telah berhasil pada diri kita. Maka kita akan menjadi orang yang sholatnya hebat. Perhatikan kaifiyatuhan, tata caranya, rukun-rukunnya. Perhatikan yang kedua, ruhuha, rohnya, jiwanya, hatinya sholat. Dan yang ketiga adalah asaruha, dampak daripada sholatnya. Insya Allah, saudaraku yang dicintai oleh Allah, ketika hal ini kalau kita perhatikan, maka insya Allah hebat sholat kita. Bangunan kita akan hebat, bangunan Islam kita. Dan itu pula lah yang kita inginkan juga. Kita ingin memiliki sebuah bangunan Islam yang indah, yang megah, yang melindungi semua penghuninya, yang menarik. Nah, karena itulah mari kita mulai dengan membangun sholat kita. Jadikan sholat kita menjadi sholat yang hebat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.